Islamisme. Kue tenis 10 bergotan loh. 10 sekat. Tensihan. Ini tensihan, Mbak. Ya, Emang ente apa? Drum band, bro. Pas pengincam cipta, dia yang menang aku nonton. Konangan lebar lagi. Nanti saya kelingan tahu. Aku kira pasti pernah kejadian mengibarkan bendera merah putih kebalik. Bukan aku dong. Jelas. Jelas. Mas Aryan Jaya. Nggak Nggak mungkin. Bendera Luffy berkibar. Kan dateng ya marinnya. Berarti kan One Piece banget udah. Oda bisa menyelesaikan One Piece-nya asal dia tidak OD. Bener, ramah lagi. Bosok banget. Dia merdeka Pak. Mereka meninjas penjajah. Tak omongin anu lho. Juara Luffy. Ngomong gitu. Loh. Gila. Hasil bener. Kok tua. Saya ingatkan. Sebenarnya aku tuh agak terganggu dengan kalimat bahwa upacara tuh seremonial gitu. Kayak enggak, maksudnya kalau tereduksi, akunya yang tereduksi dulu Pak. Terus kayak seolah-olah pengulangan aja gitu loh. Kayak event aja gitu, enggak. Ya, memang event kan. Aku memaknainya tuh kayak yang harus lebih sakral itu loh. Ada nggak sih kata ganti? Ya kan sakral upacara. Ritual. Enggak, maksudku aku Ritual tuh lebih ke mistis ya. Bukan sakral ya. enggak, maksudnya di otakku kata-kata seremoni itu udah terlalu banyak makna lain gitu loh Pak. Sehingga kayaknya kalau yang kayak peringatan 17 nih jangan seremoni gitu loh. Enggak, itu kan rangkaian ya. Oh, karena rangkaian. Salah ya. satunya ada upacara bendera. Oke, masuk. Jadi maknanya telah mengalami peoratif ya. Peoratif. Pelemahan bahasa. Di aku loh ya, kalau orang lain aku nggak tahu karena di Om Remo aman aja. Kayak misalnya Aman kalau aja. kalau kita di sekaten gitu kan, sekaten terus rasanya tadi maknanya lebih dalam gitu loh. Oh, sekaten adalah aku bisu segala macam. Hah? Iya sekarang ya ada. Maksudku secara bahasanya Pak. Gitu. Yang tahu sekaten komen di bawah ya. Sekat itu kan batas Pak. Kamu tahu nggak? 10 batas kan artinya. Ngawat. Sekaten. Yang tahu komen di bawah. Sekaten itu seingatku Sastra berasal Jawa. dari kata syahadatain. Syahadatain. Ya, karena mengalami proses penjawaan supaya lebih mudah diucapkan menjadi sekaten. Oke. Nah kayak gitu. Nah, dan Islamisme. Kue tenis 10 bergotan loh. 10 sekat. Tensihan. Ini tensihan Mbak. Dan sih. Nah, ya tahu kan ya. Aku mau total lebih. Tapi kembali ke upacara tadi ya. Pernah nggak? Tidak harus yang 17. Kalau 17 berarti orang-orang terpilih dan aku nggak yakin teman-teman pernah. Kan Hah? bisa di lapangan RT. Enggak, maksudnya sebagai petugasnya Oh, Pak. petugasnya. Aku nggak yakin walaupun lapangan RT kalau Dodi Diseleksi atau lah. dirimu kan kayaknya enggak gitu. Bukan masalah tinggi badan atau apa, bangunnya. Pernah nggak upacara yang secara umum lah, mungkin setiap hari Senin tuh sekarang kan masih juga sekolahan gitu ya. Mungkin. Di eramu tuh pernah nggak menjadi petugas gitu? Pernah aku Pak Jadi apa Pak? pembawa naskah Pancasila. Wes keren. Pak kayak Pancasila sih bro. Ya Emang ente apa? Drum band, bro. bagian drum band. Pas pengincam cipta, dia yang menang aku nonton. Konangan lebar lagi. Nanti saya kelingan tahu. Wah, ini momenku. Dan dia yang menang loh. Ente apa ente? Yang aku inget karena melawan kesalahan adalah pengibar Pak. Jadi kan aku Wali. bukan kali, udah dikasih tahu temanku.
Jadi karena nyari yang setara tingginya, Pak. Aku udah bilang, oh jangan, aku tak bagian anu aja gitu kan, yang pimpin regu atau apa, aman. Dia, aman, nanti dirimu yang bagian ngelos, Pak. Dia, Pak. Tarik. Aku gini rambut kamu. Cila. Nggak tahu. Untuk dia tuh lebih kuat ya. Jadi dia abang, Pak. Tapi waktu itu kalah kan. Wah, Cikur. Dan ternyata aku baru dong, itu setelah kejadian itu ya, lagu Indonesia Raya itu akan diulang refnya berkali-kali. Kalau belum sampai kan, itu sampai lama, Pak. Jangan gini-gini ya. Kukira tuh dia lebih cepat kan aku gini. Oh, setelah selesai baru dikasih tahu. Kan dirimu mau dikasih tahu, ngelos aja gitu. Malah tarik tambah, Pak. Kan pernah kejadian nggak? Aku kira pasti pernah kejadian. Mengibarkan bendera merah putih kebalik pas upacara. Iya, pernah Iya, kan? di sekolahku pernah. Tapi aku lebih ke kasihan sih kayak gitu. Pressure-nya kan luar biasa. Wah, iya. Kalau bendera tuh pressure-nya luar biasa. Karena luar biasa. Tapi kalau yang udah terbiasa sih dia langsung dia udah paham sih, Pak. Ketika digini keliru tuh dia langsung nutup lagi, balik gitu. Dan mungkin karena panik ya. Dalam situasi Panik stresor ya gitu. Atau dalam situasi khusus kalau di SMA aku dulu pernah kejadian itu di kelas sebelah karena ada yang jahil sih, Pak. Dibalik. Ternyata si bakinya itu tuh nggak sembarangan kan dia ngelipetnya. Biar bisa ditarik. Yang jahil bukan aku dong. Jelas. Masa yang jahil? Nggak mungkin. Sampai tahu dia dijahilin gimana caranya. Nggak mungkin. Nggak mungkin kan? Nggak Sampai tahu baginya gimana kan nggak mungkin. Itu pernah kejadian, Mbak. Untungnya adik kelas gitu. ada kan geng-gengan kita dari SMP terus kita udah kelas 3. Ini baru gitu. Dia kelas 2 itu kan biasanya digituin kan. Udah nggak bisa ngapa-ngapain. Oh, pantas cuma sampai kelas 3 ya pacarnya ya. Setelahnya ke bagi bendera, Bos. Belum pernah jadi komandan upacara ya? Komandan belum aku. Komandan belum. Wes. Tenang. Wes. Wih, Tenang, Pak. tentara, Bro, bagus. Tentara langit. Baik, Pak. Bukan dia. Ini rakon. Baik. Jangan takon kowe, takon tamu. Kalau lomba-lomba waktu 17-an yang di sekolah apa yang paling menarik menurutmu? Kan biasanya kalau di sekolahku dulu ya, itu 1 minggu tuh biasanya. Kelas meeting. Ya kayak semacam kelas meeting. Kalau kelas meeting kan kenaikan kelas, Pak, semester ya. Arah sekolah ya, Bro. Yang memperingati 17 kan ada kan, Pak? Di spare waktunya entah dalam 1 bulan tuh di 2 hari terakhir. Kalau dulu masih sampai Sabtu. Kalau sekarang kan Sabtu udah nggak sekolah. Udah tahu melu. Dia bikin cara melu, Pak. Alam raya sekolah aku, Bro. Akalnya ramal merbu ya, Pak? Nah, aku sih paling menarik waktu itu domino, Pak. Karena tidak mencari hadiahnya, Pak. Jadi pakai biting itu, Pak. Dari keluar sekolah kan uangnya jadi beneran. Domino. Enggak lah. Tahu senengnya nggak tahu menang soalnya. Aku atletis. Tapi kan ada yang antar kelas gitu-gitu kan, Pak? Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak tahu menang. Ya berarti nggak relevan dengan kita ya. Karena aku juga bagian yang nggak ikut itu. Gila, biar ning kantorku tahu Pak lombane wis Mobile Legend toh. Lumayan nih potensial iso berkontribusi terhadap prestasi kantor. Jinguk pertandingan Pak Jangler ra mangkat. Ajigur. Tapi aku pernah Pak dapat job untuk mungkin 1 tahun yang lalu. 1 tahun atau 2 tahun yang lalu, aku lupa. Tentang lomba-lomba kayak gitu, skalanya nasional, tentang orang membuat video gitu, Pak. Dikasih lah ke TikTok, sosial media gitu, terus disaring kan sama si panitia ini. Nah, salah satu yang kebagian untuk merajut segala macam aku tuh. Nah, ada yang menarik adalah video itu lombanya adalah memaknai kemerdekaan. Nah, di flyer atau di posternya itu kan bebas tuh, kemerdekaan menurut ini. Nah, ketika di penjurian akhir karena aku yang bakal ngerajut kan diikut sertakan tuh dalam meetingnya tuh.
Rama sing bosok banget. Dia merdeka Pak di Mereka menindas penjajah. Tak omongin anu lho, juara movie. ngomong gitu. Lo. Sila bener. Kok tuh Saya kaget. Nah, orang ya, keterbatasan dirinya menganggap kemerdekaan orang menanggung kemerdekaan, masih terbatas gue. ya sebenarnya dalam skala kemerdekaan yang kita bahas, Dodi sudah mempraktekkan cara dia keluar. Iya, kan Jadi kita nggak ngapa-ngapain. Nah, dia udah tahu pintunya. Dia bisa keluar. Guys, ini ruang terbuka ya. Jadi bukan ruangan tertutup dan dia buka pintu. Ini yang pintu, ini ruang terbuka belakang. Perlu kipas lah. Sampah. Ya mungkin ini segmen bagaimana perusahaan rokok boleh lah join masuk gitu ya, mensponsori. Iya, bagaimana rokok-rokok yang lain itu mati ya perlu itu. Bukan asal-asalan daun rambutan, daun nangka. Kan di bawah. Kan lomba video tadi. Nah di merajut itu ada salah satu komentar dari pimpinan gitu lah ya Pak, pimpinan. Aku juga nggak terlibat ke organisasi ini gitu. Nah dia menurunkan beberapa yang sebenarnya secara konten segala macam dari juri independen itu oke. Tapi itu kemudian di drop karena ada kalimat yang menurut dia nggak cocok. Nah di situ aku terus waktu mau ngerajut kan, hasil lagi lomba kemerdekaan, terus gue membatasi orang untuk tidak merdeka berpendapat kan Pak sebenarnya. Dan aku menyayangkan banget sih satu scene itu nggak kerajut gitu Pak. Karena keren menurutku kalimatnya tuh keren gitu. Kalau melihatnya dalam kacamata sekarang ya, di mana dunia itu gemuruh dengan informasi dari media sosial. Bagaimana kalau mencoba dari tiap-tiap kampung itu mendokumentasikan acara kegiatannya di 17 Agustus? Oh udah tau Kan wis. Enggak, tapi diupload Pak. dia Jadi ini kampungku, mana kampungmu? Pak? Oh udah Pak. Udah Pak. Wah, kamu nggak pernah nonton YouTube sedesa sih? Promo ya guys. Nggak, bahkan sekarang tuh tiap desa, tiap RT itu punya media sosial sendiri Pak. Itu yang membuat sebenarnya antar warga itu kayak, nanti kita bisa masuk nih ke case kreativitas warga tentang lambang One Piece tadi kan. Yeah. Itu kan justru karena kreativitas warga Pak, dari konektivitas. Bayangkan ketika pengibaran bendera One Piece itu memaknainya ya, kita menyikapinya tuh. Misalnya aku tersinggung terhadap lambang ini dan ku maknai, oh ya wis lah, tanpa harus berkomentar apa, ini lebih aman Pak. Karena ada komentar tertentu dari satu orang ini merembet ke yang lain kan. Kreativitas warga kan RT mana bikin mural segala macam. Sebenarnya kan justru karena itu kan Pak. Kekuatan komunitas digital tuh besar gitu. Informasi merambat Gitu. Bahkan yang katakanlah sebelumnya itu tidak memaknai itu sebagai sesuatu, jadinya memaknai sebagai sesuatu gitu. Menjadi sebuah gerakan rizomatik. Rizomatik. Bosannya bro. Tapi ngomong-ngomong bendera One Piece kan sebenarnya mereka juga nggak punya izin dari Luffy sebagai kapten untuk mengibarkan itu kan Pak. Pak Luffy. Jadi mau punya nggak? Aku belum punya itu benderanya. Aku malah dapat cerita-cerita dari medsos itu lucu-lucu. Jadi ada yang dia kan pembuat bendera One Piece ya. Pak Jenodo ditanyain dia sama pembelinya, Bang, ini darinya kapan? Udah 5 hari. Maaf ya Bang, ini pesanannya 3.000 Jadi mohon bersabar. Terus yang satu lagi ada ditanyain juga, Bang ini kok
proses kalau beli di apa marketplace ada biasanya apa ada rentetannya lah. Di habis pemesanan ya ada trackingnya. Kok belum diproses? Maaf ya bang, ini habis didatangin Babinsa. Jadi lucu-lucu karena mungkin dari respon aparat dan pemerintah yang terlalu berlebihan. Kalau memaknainya hanya sebagai sebuah kreativitas warga kan malah justru nggak apa-apa ya, nggak jadi masalah. Kamu marah? Enggak, maksudnya ya kalau memanai gitu, ya mereka kan marin ya. Oh iya marin ya. Justru karena memaknai itu secara beneran. Aku justru menjadi iya, kalau One Piece itu berkibar dan nggak ada respon, justru nggak One Piece. Nggak One Piece. Iya kan? Iya. Itu malah justru bisa menggerakkan inisiatif warga loh. Mencari tahu apa itu One Piece, bahkan orang tua juga ikut ngomongin One Piece Pak. Nah iya. Nah, Padahal mereka nggak tahu. Ya jadi saya mengasih tahu. Ini kan yang Mengasih info. kalau gini itu, kalau bendera Luffy berkibar, kan dateng ya marinnya. iya. Betul. Karena untuk konteksnya di cerita komiknya seperti itu. Iya. Berarti kan One Piece banget udah. Berarti terrefleksi ke dunia nyata itu sebetulnya. Tapi kalau di aku pribadi agak menyulitkan Mbak dengan beberapa kali ngeliat di mobil segala macam dan kemudian ada pelarangan walaupun presiden sudah bilang is okay gitu ya, nggak masalah gitu. Karena anakku kan suka banget One Piece. Nah dia pengen bawa itu jadi masalah. Yang masang bener ya? Iya dia tidak hanya sekedar pengen masang, pengen apa? Karena tapi dia memaknai sebagai One Piece gitu. Gitu sih Pak. One Piece itu kalau diomongin apa sih sebenarnya? Maknanya apa One Piece? Satu keping, Satu keping, satu helai, satu Iya, lembar, satu bagian. satu bagian, satu cita-cita bersama. One Piece. One Piece. Jadi satu Picis. piece. Piece. Love and dari seluruh ontran-ontran 17-an dan sampai kita bahas One Piece adalah yang paling lucu pemberitaan dari salah satu media besar yang mengutip pernyataan Oda di Instagram. Padahal Oda tidak punya akun. Itu aku jadi kayak wis agak susah sih kita mencari informasi gitu karena penyaringannya. Kalau yang di X tuh asli Oda nggak? Di luar pemain X tuh. Kan ada tuh akun Oda di X. Kurang tahu juga sih. Iya kan? Atau mungkin fanpage-nya atau orangnya beneran. Kayaknya fanpage sih. Fanpage kan kecenderungannya kan. Ya kita doakan aja udah semoga kesehatannya terjaga Ya. sehingga bisa menuntaskan komiknya. Komiknya. Karena dia udah berjanji bertahun-tahun yang lalu, bro. Betul. Karena Oda bisa menyelesaikan One Piece-nya asal dia tidak OD. Atau JO. Wis Pak ganti. Wis. Aduh.